Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pemuda adalah tulang punggung setiap peradaban. Oleh karena itulah ulama-ulama kita zaman dahulu, mereka memberikan perhatian yang begitu besar kepada para pemuda. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu bait syairnya, beliau pernah mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Sungguh kehidupan para pemuda itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Lau lam yakuna la'tibara li zatihi. Kalaulah para pemuda tidak memiliki ilmu dan juga ketakwaan, maka mereka tidak disebut para pemuda yang baik. Pernyataan ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana Imam Syafi'i di zaman dahulu begitu memberikan perhatian yang besar kepada para pemuda yang ada di sekelilingnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka sudah menjadi kewajiban buat kita semua, para pendidik, para alim, para guru, untuk juga memberikan perhatian yang besar kepada para pemuda yang ada di lingkungan kita. Dahulu, hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam, dikelilingi oleh mereka para pemuda. Nah, ada beberapa catatan ataupun poin yang bisa kita jadikan acuan bagaimana membangun peradaban di tengah para pemuda. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa para pemuda kita perlu ditanamkan kepada mereka tentang tarbiyah ataupun pendidikan keimanan. Karena dengan keimananlah yang akan menyelamatkan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Kita renungkan bagaimana Ashabul Kahfi, para pemuda Kahfi, yang berhasil di dalam dakwahnya adalah mereka para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berikan, kami tambahkan kepada mereka petunjuk kami. Artinya, hadirin mati Allah, bahwa mereka para pemuda yang senantiasa beriman dan terus memperkuat keimanannya, Allah akan senantiasa menambahkan keimanan dan hidayah kepada mereka. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu yang perlu kita tanamkan kepada para pemuda yang kita sebut hari ini dengan kaum milenial, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat senang dengan sesuatu yang serba instan, sangat tergantung dengan teknologi, sangat tergantung dengan internet dan lain sebagainya. Maka yang perlu kita tanamkan kepada mereka adalah kemampuan untuk bersikap dengan akhlak-akhlak sabar misalnya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sabar inilah akhlak yang paling banyak dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa seseorang tidak akan berhasil dalam kehidupannya kalau tidak memiliki kesabaran yang baik. Para ulama kita membagi sabar dalam 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah ataupun cobaan hidup. Dan kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah as-sabru ala ta'ah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berat. Bagaimana kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan ujian dari seorang perempuan, dan dia tetap memilih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mengikuti godaan dan rayuan perempuan cantik tersebut. Dan yang ketiga, kata para ulama, adalah as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dalam menolak segala maksiat yang datang menggoda kepada kita.
Nah, dengan 3 hal sabar ini, semoga para pemuda kita senantiasa Allah berikan hidayah, petunjuknya, hingga menjadi pemuda-pemuda yang tangguh di zamannya. Dan yang terakhir teman-teman semua, bahwa para pemuda kita perlu diajarkan skill, kemampuan. Karena para ahli sosiolog mengatakan bahwa zaman-zaman nanti ke depan yang akan dilihat oleh orang adalah skill setiap individu. Orang tidak akan bertanya kuliah apa jurusan kita, tetapi apa kemampuan kita di dalam bekerja, di dalam mencari kehidupan, dan juga di dalam cara kita untuk bergaul di tengah masyarakat dan mencari kehidupan yang paling baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.